Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 137, Paviliun Awan Jernih bergerak untuk membunuh. 9 Tripod Commerce. Di aula utama, Fei Hao tertawa saat melapor pada Huang Xiaolong. Tuan muda, sekarang, semua orang di Kabupaten Big Dawn tengah menyebarkan berita tentang Mei Pengliang dan murid-murid Paviliun Awan Cerah yang ditelanjangi dan digantung di jalanan. Li Bin juga ikut menimpali, benar sekali, Tuan muda. Aku bahkan mendengar Mei Shen marah sampai muntah darah. Huang Xiaolong mengangguk. Tuan muda, sungguh tidak terduga bahwa Mei Shen ini mampu menahan amarahnya. Fei Hao berkata dengan nada serius, sepertinya tebakan Tuan muda benar. Huang Xiaolong menoleh ke arah Li Bin dan memberi perintah, beritahu murid-murid 9 Tripod Commerce untuk tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Putranya, Mei Pengliang, ditangkap, dilucuti pakaiannya, dan digantung tinggi di jalan untuk dilihat publik. Dengan tingkat penghinaan seperti ini, Mei Shen mampu menahan semuanya, itu jelas sesuatu yang luar biasa. Itu berarti pasti ada iblis yang mengintai jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, begitu Mei Shen bergerak, gerakannya akan berskala besar dan menghancurkan. Baik, Tuan muda. Li Bin mengiyakan perintah itu dengan penuh hormat dan ekspresi wajah yang berat karena dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Meski begitu, 3 hari kemudian, semuanya masih tenang dan damai. Jalanan di Big Dawn County City tampak lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena pasukan besar dan kecil di kota itu mencium bau mesiu di udara. Oleh karena itu, masing-masing telah mengeluarkan perintah yang memperingatkan murid-murid dan keluarga mereka untuk tidak keluar. Badai yang terjadi begitu nyata sehingga bahkan masyarakat awam pun dapat menyadarinya. Adapun Huang Xiaolong, dia tetap berada di salah satu halaman 9 Tripod Commerce, berlatih selama 3 hari terakhir. Bahkan saat dia berkonsentrasi pada taktik Asura, dia tidak pernah santai dalam melatih kitab metamorfosis tubuh. Berdiri di tengah halaman, kaki Huang Xiaolong terbuka lebar. Tinjunya berada dalam posisi bertahan di sisi pinggangnya. Kemudian, tangan kanannya terentang ke kiri, dan dengan jari-jari terkepal, ia mengendurkannya menjadi bentuk kait saat tubuh bagian atasnya berputar ke kiri sementara pinggangnya bergerak ke kanan dari kiri. Pergelangan tangan kanannya kemudian kembali ke bentuk kepalan tangan, berputar dalam lingkaran tanpa henti, sambil mengatur napasnya. Tahun lalu, kitab metamorfosa tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tahap 9, naga biru melenturkan cakarnya. Ia berada di puncak orde ke-10 akhir. Jika ia dapat menembus ke tahap 10, maka kekuatan internal Huang Xiaolong sendiri akan setara dengan kekuatan ahli alam Xiantian. Berhenti sejenak untuk beristirahat sejenak setelah berlatih kitab metamorfosa tubuh, Fei Hao datang menemuinya. Masih belum ada pergerakan dari pihak Paviliun Awan Cerah? Tanya Huang Xiaolong. Fei Hao menjawab dengan hormat, ya, Yang Mulia. Mei Shen, orang tua ini, benar-benar memiliki kesabaran. Sebuah cahaya beriak di mata Huang Xiaolong, mereka sedang menunggu. Menunggu. Fei Hao menatap Huang Xiaolong dengan penuh tanya. Suara Huang Xiaolong terdengar serius, kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan orang menunggu terlalu lama. Sebentar lagi, kamu akan jalan-jalan denganku. Jalan-jalan di saat seperti ini. Fei Hao tercengang. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Kepala Huang Xiaolong mendongak saat dia menatap langit malam, bulan malam ini adalah pemandangan yang indah lebih jauh dari biasanya, dan bahkan angin malam terasa lebih dingin. Ini membuat Huang Xiaolong teringat sebuah pepatah, malam yang gelap di mana angin kencang bertiup adalah yang terbaik untuk membunuh. Bulannya indah malam ini, dan kami sudah datang ke daerah Big Dawn selama beberapa hari ini, tetapi kami belum melihat-lihat. Kalimat Huang Xiaolong mengandung makna ganda saat dia tersenyum misterius pada Fei Hao. Melihat suasana hati Huang Xiaolong, Fei Hao akhirnya mengerti apa maksudnya, dan ikut tertawa, Yang Mulia benar. Malam ini, bulan benar-benar indah. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hao keluar dari gedung perdagangan 9 Tripod dan berjalan santai di jalan-jalan. Berhenti di gang sepi, langkah kaki Huang Xiaolong tiba-tiba terhenti, dan suaranya yang dingin dan jernih terdengar di malam hari, karena kalian sudah datang, mengapa kalian tidak keluar dan menunjukkan diri? Atau mungkinkah mereka dari Paviliun Awan Cerah semuanya adalah anak kura-kura pengecut? Tepat saat suara Huang Xiaolong terdengar, bayangan-bayangan bergeser dan tiba-tiba, beberapa siluet gelap muncul dari atas, mendarat tepat di depan Huang Xiaolong dan Fei Hao. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu wajah orang-orang ini dan akhirnya tertuju pada wajah Mei Shen dan Ning Wang. Meskipun Huang Xiaolong belum pernah melihat Mei Shen sebelumnya, dari deskripsi Li Bin saja, sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa pria setengah baya yang pendek dan gemuk ini adalah Mei Shen. Namun, penampilan Ning Wang lah yang mengejutkan Huang Xiaolong. Patriark keluarga marsial Ning dari kerajaan Baolong, Ning Wang. Selama episode Danau Pencerahan, Huang Xiaolong bertemu langsung dengan Ning Wang, tetapi keduanya berpura-pura tidak peduli pada saat itu.
Ningguang mendekati Huang Xiaolong, menyeringai dingin, bagaimana? Apakah kamu sangat terkejut melihatku di sini? Huang Xiaolong mengangguk, mengakui dengan jujur, aku sedikit terkejut, tapi, sayang sekali, dia menggelengkan kepalanya, suaranya menghilang di sini, meninggalkan sisa kalimatnya menggantung di udara. Kasihan apa? Ningguang mengerutkan kening dengan tidak nyaman. Kasihan sekali, karena awalnya aku ingin membiarkanmu hidup 2 tahun lagi. Huang Xiaolong menjawab dengan jujur. Ningguang tercengang dengan jawaban itu sedangkan wajah tegas Mei Sen sedikit retak karena tertawa. Berdiri di belakang, keempat ahli lainnya yang datang bersama mereka juga tertawa. Keempatnya adalah ahli dari puncak Orde ke-10 akhir dengan setengah kaki di alam Xiantian. Alih-alih marah, Ningguang malah tertawa, meskipun dramatis, Huang Xiaolong, tidakkah kau sadar akan situasimu saat ini? Apakah kau berasumsi bahwa begitu kau datang ke sini, kau masih bisa keluar hidup-hidup? Sejujurnya, alasan mengapa paviliun awan cerah membuat masalah di perdagangan 9 tripod adalah untuk memikatmu ke sini. Tapi, aku tidak menyangka kau akan terjun begitu cepat, begitu ingin mati. Karena kau sudah datang, maka daerah fajar besar ini akan menjadi kuburanmu. Mata Mei Sen memancarkan cahaya menakutkan yang berkedip-kedip, nanti, setelah aku membunuh kalian berdua, aku akan membalas kebaikan kalian dan menggantung mayat kalian di seberang jalan dari Nine Tripod Commerce. Tentu saja, telanjang bulat. Ketika semua orang di Big Down County bangun besok, mereka dapat menikmati pemandangan yang indah. Huang Xiaolong dan Fei Hao keduanya tertawa kecil. Kau yakin? Fei Hao tertawa, mungkin, mayat-mayat yang diangkat tinggi untuk dilihat adalah milikmu. Ningguang mencibir, Huang Xiaolong, aku tahu kau sengaja keluar untuk memancing kami keluar, namun, aku benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang kau miliki. Apakah kau pikir Fei Hao dapat melindungimu? Kecuali kalau Hao Tian tahu cara berteleportasi dan dapat muncul dalam sekejap dari kota kerajaan Luotong ke sini. Tanpa kesabaran untuk menunda lebih lama lagi, Mei Sen menepukkan tangannya dan siluet-siluet tersembunyi itu bergerak dalam kegelapan dari keempat arah, menampakkan diri, mengumpulkan hingga 2 hingga 300 orang. Selain itu, masing-masing dari mereka dilengkapi dengan busur dan anak panah, dengan mata panah berkilau dalam warna hijau tua yang berbahaya. Jelas, semua anak panah ini dicelupkan ke dalam racun. Menyaksikan gelombang besar pria berpakaian hitam muncul, topeng ketenangan Huang Xiaolong tidak berubah. Dia telah berlatih tubuh linglong emas hingga tahap ketiga, dan sekali diaktifkan, bahkan jika itu adalah racun yang berbahaya, itu tidak akan membahayakannya. Sedangkan untuk Fei Hao di alam Xiantian, dia memiliki perlindungan dari ki kekuatan Xiantian, jadi racun-racun ini tidak berpengaruh padanya. Setelah memanggil para murid paviliun awan cerah yang bersembunyi di kegelapan, Mei Sen mencibir dengan angkuh pada Huang Xiaolong, bagaimana menurutmu, apakah hadiahku dapat diterima? Kau telah tiba selama beberapa hari di daerah fajar besar, dan aku membutuhkan waktu dan upaya yang lama untuk mempersiapkannya untukmu. Menurut pendapat Mei Sen, selama Huang Xiaolong berada di bawah alam Xiantian, dengan kekuatannya, dia akan mengubah Huang Xiaolong menjadi anjing mati begitu dia terkena racun. Mendengar ini, Huang Xiaolong tertawa, hadiahnya tidak buruk, sepertinya kamu telah berusaha keras dalam beberapa hari ini. Mei Sen tertawa gembira, itu adalah sesuatu yang harus kulakukan, lagi pula, kau adalah presiden Nine Tripod Commerce yang terkenal. Mempersiapkan hadiah seperti ini untukmu bukanlah apa-apa. Aku takut kau mungkin tidak puas dengan hadiah itu. Cukup, berhentilah berbasa-basi dengan bocah nakal. Ningguang tiba-tiba menyela, memotong pembicaraan di antara keduanya, kau dan aku akan membunuh Fei Hao, yang lainnya akan membunuh Huang Xiaolong. Baiklah. Mei Sen setuju. Dalam sekejap mata, keduanya sudah melompat ke arah Fei Hao, memulai serangan mereka. Meskipun Mei Sen baru saja menerobos ke alam Xiantian belum lama ini, dia masih seorang ahli Xiantian. Ningguang juga baru saja maju ke alam Xiantian Orde kedua. Pertunjukan kekuatan Fei Hao di danau pencerahan mengejutkan Ningguang, tetapi dia percaya bahwa bersama dengan Mei Sen, mereka pasti dapat mengambil nyawa Fei Hao.